Nggak, Hai semua, selamat nggak malam. kedengeran, Mbak. Halo, Oke, so halo. sekarang kita mulai diskusinya ya. Jadi pertama ini diskusi tentang perancangan dan pengembangan kurikulum untuk yang elaborasi pemahaman ya. Jadi agendanya adalah kita mengutarakan pendapat masing-masing, hasil slides ya. Udah siap semua Iya, kan ya? udah Iya. Mbak. Ya, terus setelah itu setelah semuanya mengutarakan hasil pemikiran sendiri, terus kita diskusi bareng-bareng, tuh ya. Kita mulai aja ya. Siapa yang mau pertama mempresentasikan? Aku Mbak. Ya, Eka. Yang kedua, Aku Mbak. oke. Yang ketiga aku ya, di tengah-tengah ya. Terus yang keempat, Empat Erlin. Erlin ya. Yang kelima, Oke, tentu aku saja. terakhir. Ya, nah, oke. Eka, bisa dimulai? Iya, Oke. nah. Ini Mbak kayaknya butuh akses Oh ini iya, deh. maaf. Din. Lupa. Bentar ya. Oke. Oke. Udah? Udah oke. Saya tak Ya. coba dulu. Oke, udah kelihatan kah? Udah. Belum. Udah. Belum. Masih udah Ya, tunggu, sekarang. tunggu. Oke. Udah ya, kelihatan ya. Kelihatan. Baik, tak mulai ya Mbak semuanya. Oke. Jadi Ya, kan silahkan kita Mbak. membahas jadi kita membahas aspek pemahaman yang ada dalam understanding by design. Kita semua udah tahu kalau aspek pemahaman dalam UBD itu ada 6 jumlahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang aspek yang kedua, gitu ya. Kemudian aspek pemahaman dalam UBD yang kedua itu adalah menafsirkan. Di sini saya singkat aja Mbak, menafsirkan itu mempunyai kata lain yaitu interpretasi. Maknanya atau definisinya adalah interpretasi itu suatu proses untuk menerjemahkan sesuatu gitu. Kemudian ini langsung tak kaitin di contohnya di kelas. Contohnya ini, saya menulis 4. Satu dapat menyimpulkan suatu hal. Jadi di sini siswa itu bisa dikatakan dia sudah mampu atau sudah bisa menafsirkan apabila dia bisa menyimpulkan suatu hal. Jadi tidak hanya sebatas menjelaskan, tapi sudah bisa menyimpulkan. Kemudian dia bisa atau dapat menceritakan kembali. Jadi kan tadi dia misalnya udah dijelasin nih A, B, C, D gitu. Kemudian dia bisa menceritakan kembali menggunakan bahasanya dia sendiri gitu. Jadi nggak sama dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, maknanya sama tapi penyusunan kalimatnya atau kata-katanya yang beda. Kemudian contoh yang ketiga adalah mampu mengubah suatu bentuk informasi menjadi bentuk lainnya. Misalnya nih tak kaitin ketika kita di kelas membahas tentang teks deskripsi gitu. Sebagai pendidik gitu kita kasih satu contoh gambar nih, misalnya ada hewan apa gitu. Kemudian siswa itu bisa mengubah yang tadi gambar secara visual itu dia bisa mengubahnya menjadi bentuk kalimat begitu. Itu contoh mengubah bentuk informasi menjadi bentuk lainnya. Kemudian yang keempat adalah mampu menyimpulkan makna kata sesuai dengan konteks kalimat. Jadi misalnya dalam kalimat bahasa Inggris itu ada kata yang dia maknanya tidak hanya satu gitu. Nah, di situ untuk bisa menentukan makna yang pas itu kan kita melihat konteksnya. Nah, apabila siswa bisa menentukan makna sesuai dengan konteks, maka bisa dikatakan dia sudah mampu atau sudah bisa menafsirkan itu tadi. Itu aja sih Mbak penjelasan dari saya. Itu bisa dilanjutkan dengan Mbak Dinda. Iya, oke, sudah. Oke, makasih Mbak Eka, Mbak Aul. Oke, sama-sama. Ini aku. Udah muncul belum ya? Punya aku belum. Udah. Udah. Langsung aja ya Mbak. Kalau menurut aku, menafsirkan itu suatu kemampuan
di mana siswa dapat menginterpretasi atau menerjemahkan, juga memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk suatu ide ataupun peristiwa. Jadi siswa itu nantinya mampu untuk menafsirkan suatu teks secara efektif. Maksudnya mereka bisa mengambil unsur-unsur ataupun makna-makna tersirat yang ada di teks. Selain itu juga siswa mampu untuk memberikan penjelasan akan suatu teks atau peristiwa menggunakan bahasanya sendiri. Kalau aku kaitin sama pembelajaran, guru itu misalnya memberikan teks naratif kepada siswa, terus nanti guru bisa meminta siswa untuk mencari moral value ataupun meminta siswa untuk menentukan karakter-karakter yang ada di naratif itu gimana, karakter tokohnya seperti apa. Kemudian juga guru bisa meminta siswa untuk membuat semacam Wallmax ataupun mungkin mind mapping. Guru menyediakan teks atau siswa mencari teks sendiri, kemudian penyusunannya nanti siswa bisa membaca teks itu, kemudian mereka menyimpulkan ataupun menjelaskan isi teks, tapi dibuat lebih singkat menggunakan kata-kata mereka sendiri. Selain itu juga, kan nanti kita ngajarkan, Mbak, lah, di kegiatanku itu ada, saya kan mau mengajarkan mengenai simple present yang dikaitin sama daily activities. Terus nanti kegiatannya itu saya ngasih beberapa gambar mengenai daily activities. Terus nanti siswanya saya minta buat membuat kalimat ataupun paragraf berkaitan sama teks gambar-gambar yang saya kasihkan. Misalnya ada gambar orang mencuci muka, terus mereka bisa membuat I wash my face in the morning, something like that. Udah sih Mbak, dari aku cukup segitu aja. Oke, sekarang berarti bagianku ya. Aku stop share. Mungkin Mbak Aul bisa melanjutkan. Ya, jadi sebentar. Jadi, mampu menafsirkan ya, itu kan aspek kedua. Jadi menurutku itu pada level ini tuh siswa dapat mengidentifikasi makna dalam apa yang telah mereka pelajari melalui interpretasi, narasi, dan terjemahan. Terus indikatornya itu ada dua. Yang pertama menafsirkan bahasa dan situasi secara efektif, seperti memaknai kata secara tersirat dan sesuai konteks. Indikator kedua, siswa memiliki kemampuan untuk menceritakan latar belakang dari sebuah biografi secara rinci. Jadi sebenarnya mirip ya sama yang tadi dikatakan sama Mbak Eka dan Mbak Dinda, bisa menggunakan kalimat-kalimat sendiri dalam menceritakan apa yang telah mereka baca, apa yang telah mereka dengar gitu ya. Terus kalau dari contoh nyata pelaksanaan di kelas itu sama kayak Mbak Dinda, tapi saya mengambil teks fabel. Jadi setelah mereka membaca teks fabel dan memahami isi teks tersebut, siswa mampu menemukan moral value yang terkandung dalam teks fabel tersebut. Oke, itu dari saya. Selanjutnya, siapa? Aku. Oh ya, oke. Oke, di sini aku mau berbagi atau memberikan pendapat tentang konsep pemahaman siswa yang penafsiran. Sebelum itu, aku mau menjelaskan dulu kayak definisinya dulu, kayak menafsirkan itu memiliki makna yang sama dengan interpretasi. Interpretasi itu kemampuan untuk membuat makna informasi melalui narasi, data, pengalaman, dan terjemahan. Indikatornya bisa kayak cerita-cerita yang bermakna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka, dan membuat objek memahami pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Tapi dari indikator itu, kalau kita lihat dari kelasnya, bisa dilihat contoh-contohnya. Sebentar saya share dulu. Ini. Oh, bukan ya? Oh ya, ini benar. Jadi contoh-contohnya kalau dalam pelajaran narrative text itu kan di sana murid mengambil moral value dalam teks tersebut seperti yang sudah teman-teman tadi jelaskan. Dan kedua, dapat dalam pelajaran procedure text, siswa dapat menceritakan langkah-langkah yang runtun melalui gambar yang disediakan.
Dan ketiga, dalam memahami penggunaan ekspresi agreement dan disagreement, kan ada situasi yang formal, non-formal, kapan kita menggunakan situasi yang formal, kapan kita menggunakan informasi yang non-formal, kita dapat tahu dari siswa dapat menafsirkan. Dan terakhir adalah dalam test recount, jika siswa dapat membuat cerita pengalamannya dengan kata-kata sendiri, jadi dia ya udah dari kata-katanya sendiri, bukan dari Google atau dari yang lainnya. Kalau dari saya seperti itu. Selanjutnya berarti terakhir Yana ya. Ya. Oke, siap. Oke, di sini sih sebenarnya hampir sama ya sama penjelasan-penjelasan yang sudah Mbak jelaskan tadi. Kalau menurut saya mampu menafsirkan itu berarti peserta didik mampu menggambarkan atau menerjemahkan suatu pemahamannya ke dalam bahasa atau bentuk yang lain, atau menemukan makna tersirat dari suatu informasi yang itu indikatornya apa? Kalau siswa itu sudah mampu menafsirkan, ya indikatornya berarti siswa mampu mengutarakan makna secara mendalam, bukan hanya pengertiannya saja, tetapi sudah dikaitkan dengan pengalamannya misalnya, atau hal-hal yang sudah ia ketahui sebelum, maksudnya, maaf ya, dia bisa mengaitkan dengan hal-hal yang lain gitu, sehingga ketika dia menyampaikan bisa lebih diterima oleh orang lain seperti itu. Lalu dia bisa mengubah atau menyampaikan suatu materi tersebut ke dalam bentuk lain. Bentuk lain itu misalnya gambar menjadi dibikin teks, atau gambar dibikin jadi kalimat. Seperti itu sih, sama sih seperti yang tadi. Atau menerjemahkan dari suatu bahasa, misalnya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dia sudah bisa seperti itu. Atau sebaliknya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Terus kalau contoh implementasi dalam kelas, sebenarnya sama sih dengan Mbak Eka tadi, gambar, tapi di sini saya memakai materi prosedur. Jadi misal guru memberikan suatu gambar tentang cara memasak mie instan gitu ya. Nah, tetapi hanya gambar. Nah, siswa diminta untuk membuat teks prosedur melalui gambar tersebut. Apabila siswa itu sudah bisa membuat teks dengan baik dan benar seperti yang diharapkan oleh guru, maka siswa itu sudah mampu menafsirkan dalam pemahaman IBD seperti itu. Itu aja, Mbak. Hanya menambahkan saja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Yana semuanya. Terima kasih. Kita Terima kasih, Mbak. saatnya Ini stopnya gimana? Oke, sekarang kita saatnya berdiskusi ya, hasil diskusi kita bareng-bareng di sini. Kelihatan word-nya? Kelihatan, Mbak. Oke. Kita berarti mulai dari yang pertama itu pengertian ya. Nah, menafsirkan. Pengertian. Terus yang kedua indikator. Sama yang ketiga Contoh konsep pemahaman pernyataan. siswa. Contoh penerapan di kelas ya. Implementasi. Oke. Nanti mungkin yang salah satu dari kalian bisa sambil ngedit-ngedit terus diganti ke PDF langsung gitu ya. Oh iya. Ini garis besarnya aja. Oke, pengertiannya berarti gimana ya? Mampu menafsirkan
Kemampuan menafsirkan. Kemampuan Kemampuan untuk untuk menginterpretasi, kalau menurutku sih, menerjemahkan dan memberikan dimensi historis. Menerjemahkan apa menerjemahkan? menerjemahkan. Menerjemahkan. Menerjemahkan hilang, dan Mbak. oh tehnya hilang. Bener. Benar. Jemahkan dan Memberikan Memberikan dimensi historis. story Iya. Historis. atau pribadi yang terbuka yang terbuka untuk ide dan peristiwa. dan kiranya gini dulu aja. Ya. Iya, boleh. Nanti mungkin Iya. sambil kita siapa ya, nanti yang Dinda Iya. bisa sambil Bisa Mbak. dikembangkan ya. Gitu Terus ya. indikatornya, Siap, Mbak. indikatornya Itu berarti nggak sih, kan Mbak? Yang Mencari, menceritakan cerita bermakna. cerita yang Iya. bermakna. Ya. menceritakan Terus, cerita yang Terus bisa mampu menerjemahkan tadi. oh Iya. iya. Menerjemahkan sebuah bahasa ke bahasa yang lain. Bahasa Inggris berarti ya. Iya, Kan bisa kita Mbak. Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tapi ini kan Atau masih sebaliknya. masih indikator sih, berarti bahasa lain aja. Ke Boleh. ke bahasanya. Bahasa yang lainnya. Ke bahasanya sendiri. Iya, ke bahasanya sendiri. Terus yang ketiga, Membaca situasi. mengenali bahasa mungkin ya. Mengenali bahasa, Terus mengerti teks mungkin ya. Iya, mengerti bisa. teks. Lanjut, Bisa sih. mungkin yang tadi yang itu menceritakan story detail secara Oh iya, detail, menceritakan Ya, itu bisa itu. peristiwa sebuah itu. peristiwa detail. Iya. Oh iya, dia bisa Cara- mengaitkan Iya, sesuai konteks materi ya. dengan ya. Terus ada lagi? Menggambarkan atau Kalau menggambarkan itu gimana? Oh Menggambarkan, ya. menangkap. iya, dari gambar jadi teks misal. Iya. Kayak gitu. Oh, yang tadi ya gambar. Ya, terus sekarang realnya, contoh penerapannya di kelas. Ya, tadi Mbak yang teks-teks tadi loh. Yang itu Oh. naratif, terus cari moral Iya. value gitu, Mbak. Oh iya. Menceritakan naratif dengan bahasa sendiri gitu. Mencari moral Kalau value. naratif bisa. lebih ke moral iya. value. Iya. Mendapat Moral moral value dari naratif teks. Terus kalau procedure itu Iya. kayak langkah-langkah, Namanya? tapi melalui gambar. Apa pembelajaran dari Kalau dari procedure teks, kalau menurutku bisa mampu buat, menerangkan langkah-langkah Oh, tadi iya. kata Mbak Erlin. tapi berdasarkan melalui Langkah-langkah gambar. yang runtun Iya. berdasarkan gambar Gambar. yang sudah berdasar gambar. disediakan misalnya. Habis itu menerjemahkan kali ya. Iya, Bisa. Nah, Bisa sih Mbak. kalau sekarang disebut bahasa Inggrisnya ya, menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa ibunya. Bahasa ibu itu mother language maksudku sih, kayak bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia kan, secara lancar. Ya, yang penting dia paham gitu ya Mbak. Ya. Kalau dari recount, dari teks recount, Recount bisa dia bisa cerita pengalamannya menceritakan tadi. bahasanya sendiri. kembali. iya, menceritakan pengalaman
dengan Apa yang sudah bahasa gimana? sendiri. Jadi yang udah dia alami itu bisa diceritakan lagi gitu ya. Ya. Terus deskripsi mungkin bisa pakai yang ini ya, menggambarkan, menangkap gitu Iya, betul. Bisa Mbak itu. dari deskriptif teks mampu menggambarkan atau mendeskripsikan. Ada lagi? Yang tadi Mbak Erlina yang agreement, disagreement, formal itu nggak formal setting tadi. Oh ya, mengetahui, Formal informal setting. mampu membuat bahasa gitu Maaf Mbak, lempar tadi. Mampu secara menggunakan ekspresi agreement dan disagreement Oh, iya. dalam bentuk formal atau informal sesuai dengan situasinya. dalam formal atau Informal. informal gitu ya, sesuai Maaf ya situasi. teman-teman, sinyalnya agak jelek gini. Oh Iya, ya, Mbak, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Oke, mantap Mbak. Terus ada lagi? Udah berapa sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yang tadi dari contohnya Dinda yang daily activities itu. Jadi dari gambar Daily activity Dibuat ya. ke teks, ya. dibuat dari gambar daily activities. Mampu mengubahnya menjadi kalimat gitu ya. Iya, kalimat. Kalimat bermakna. Jadi kayak bisa secara grammar benar dan secara arti juga bisa gitu kan. Yes, betul. Mungkin satu lagi? Itu Mbak yang Ya, Mbak tadi Eka apa ya apa? yang itu Konteks bahasa Inggris kan tadi loh, ya Mbak. Berarti mampu. banyak arti. Oh iya, mampu membedakan, membuat, mengartikan apa ya kalimatnya ya? Mampu menentukan makna Menentukan kata makna. Oh iya, yang sesuai sama konteks. iya, menentukan makna kata, makan makna kata yang sesuai Sesuai dengan konteks. konteks. Jadi kayak bisa Dan bergabung lagi Mbak, disimpulkan, lempar. ini ya, jadi bisa disimpulkan kalau intinya penafsiran itu dia mampu mengolah kata menjadi atau gambar menjadi sesuatu yang bermakna sesuai konteks atau menerjemahkan gitu ya, atau dari gambar dia bisa mengolahnya menjadi kata-kata. Oke. Kalau dari Dinda tadi sudah dikembangkan terutama yang bagian pengertian. Udah Mbak, Oke, mungkin bisa gitu ya tadi hasil perlu di-share lagi hasil kita. perlu di-share nggak ini hasil diskusi kita Mbak? Oh ya, yang berdulu ya. Yang berdulu ini Boleh. pengertian, indikator, contoh penerapan di kelas. Ada yang mau ditambah? Kayaknya cukup deh Mbak kalau dari aku. Ya, cukup ya. Kalau gitu sekarang Udah dulu Dinda Mbak mungkin itu. bisa lihat yang udah dikembangkan sama Dinda. Oh iya, bentar tadi udah aku download bentar Mbak. Tadi tadi aku bikinnya pakai aku buat kayak gini sih Mbak. Sebentar, belum kelihatan sih dia. Oh ya, Belum. ya. Oh ini kayaknya harus ada yang aku revisi deh Mbak.
Yang Oh ini kan iya, harusnya ruang elaborasi ya. iya. Oke, nanti deh. Terus topik Nanti 3 itu ya. nggak sih? Topik 3 Iya, Kak masih Didi? kepikirannya topik Iya. 2 Oh ya. iya, topik 3. Oke deh, nanti Oke. itu ya Mbak, Iya. berarti aku Bisa Iya. review dulu dikebawahin. terus ini Oh iya, ya oh ya ada keterangannya nanti juga. mm, Nanti terus bisa cantumin link G Drive itu ya nanti ya. oh iya nanti di Yang share aja Mbak linknya. oh ya, berarti Dinda mau ini ya, mau apa namanya, mau bantuin kita ya buat Iya, nge-compile satu-satu. Ya oke. ya nanti aku compile. Makasih ya Dinda. Makasih Dinda. Iya, sama-sama. Oke, jadi penutup dulu ya. Kita udah selesai diskusi bareng-bareng. Pertama kita udah memaparkan hasil pemikiran kita, terus sudah diskusi bareng-bareng dan udah disederhanakan atau dikembangkan sama Dinda. Terus berikutnya ini ya tadi hasilnya ya. Berikutnya kita tugasnya compile atau menaruh link YouTube dari presentasi kita individu ke Dinda, terus dikompil dijadikan satu di teks artikel itu tadi. Ya, oke. So thank you for today, friends. Ya, Good makasih job. Mbak. Ya, makasih semuanya. Makasih. Thank you. Kita mau foto dulu? Enggak ya? Dadah. Bye-bye. Aku print screen dah. Tadi lupa. Terima kasih. 1, 2, 3. Ya, oke, bye. Bye-bye.